Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang setia mengikuti kajian rutin kita Rabu malam, terakhir kali beberapa pekan yang lalu, berapa pekan sih? 2 pekan ya? 2 Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan cerita Musa di usia remaja atau Musa di usia muda. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang di antara kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Quran. Ibrahim, Adam, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat. Dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah, itu episode Nabi Musa setelah revolusi. Episode Nabi Musa setelah mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua Hira. Kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina atau di Mesir. Di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqaddasati Tua. Di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasas, Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang nanti akan kita bahas. Selain di antara 3 surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Anbiya, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun, tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Qarun, ada adegan Masyitah, ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel, ada adegan Bani Israel versi Samiri, ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadr atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran
Yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, tsaqafah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa. Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah, maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang. Tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka. Like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam. Yang juga termasuk salah satu kisah paling panjang di Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama Suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina. Oh Maryam itu anaknya Imran. Oh Maryam itu ibunya Isa. Oh Maryam itu ponakannya Zakaria. Oh ibunya Maryam itu sama ibunya Yahya itu adik kakak. Ini wawasan. Wawasan sejarah. Belum menjadi ilmu sejarah. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita. Rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam. Sehingga kita pengen wannabe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Ah, saya respect banget sama Maryam. Saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans, kemudian kita pengen jadi seperti Sayyidah Maryam. Dalam beberapa adegan hidup kita, kayak misalnya, Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan, cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau, Allah takdirkan gak punya suami. Bisa dibilang salah satu ikon jomblo fisabilillah. Kenapa ada kata-kata fisabilillah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan. Karena ada yang fisabilillah, ada yang nggak fisabilillah gitu. Kalau yang nggak fisabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian nauzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan nggak fisabilillah ya. Tapi kalau yang fisabilillah, dia sih sendiri, single. Mau bilang jom nggak kayak gimana gitu. Dia single gitu lah ya, dia sendiri, tapi dia tetap mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya. Jangankan cowok lain, suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Maryam. Sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Maryam, sehingga nggak punya suami.
Sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri, belum punya pasangan, masih ABG, masih remaja, maka Maryam harusnya jadi idola dia banget. Saya pengen jadi kayak Maryam. Kayak gimana? Sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah, itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari suatu urusan yang darurat, maka saya nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Nggak perlu sampai nggak kenal cowok sama sekali kayak Sayyidah Maryam kan nggak kenal cowok kecuali 3 orang ya. Pamannya, kalau ayahnya kan emang gak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya. Zakaria, Isa, dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Sayyidah Maryam. Jadi kalau kita periksa list kontaknya tuh nama cowok cuma ada 3. Mungkin kita nggak harus sesaklek, pokoknya nggak boleh lebih dari 3 ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma 3, nggak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini, saya nggak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan yang memang penting, yang memang ada maslahatnya. Itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu dekat, nggak curhat kepada cowok. Sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya, dia nggak akrab gitu. Kayak Maryam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Maryam, fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril menjelma sebagai seorang basyaron sawiya, cowok keren. Itu namanya tarjamatus syabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian dai tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Ya nggak apa-apa lah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. Terjematus syabab terhadap Al-Quran. Apa arti basyaron sawiyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok keren. Karena ideal, sempurna banget. Nggak berlebihan, nggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini berlebihan. Nggak juga hidungnya terlalu tawadu gitu. Ini Jibril fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril itu jadi cowok keren. Arti cowok keren ideal banget. Hidungnya ideal, matanya ideal, alisnya ideal, rambutnya ideal gitu. Nggak tahu ya. Cuman beberapa cerita tentang rambut Nabi Isa, Nabi Muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya. Dan ada agak-agak ikal kan. Mungkin kalau genrenya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda. Jadi keren gitu. Nah Jibril datang menemui Maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa enggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit, di antara manusia, cuman Rasulullah SAW. Itu juga 2 kali menurut sebagian besar riwayat. 2 kali doang. Sisanya, Nabi kalau ketemu Jibril, tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran. Umar itu agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren. Itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi. Ininya bahunya, bidangnya tuh harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi. Jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar gak berkedip. Kira-kira sekeren apa nih Jibril? Bikin Umar gak berkedip ketika Jibril datang sebagai cowok keren. Lalu duduk di depan Nabi dengan pakaian yang bersih, rapi. Gak ada leceknya sedikit pun. Sampai Umar komennya, kami gak kenal dia. Seolah-olah dia bukan orang Madinah. Tapi di pakaiannya gak ada bekas-bekas safar. Artinya gak ada bekas safar itu gak ada leceknya. Kita kan naik motor juga. Bukan cuma baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan ya. Kenal pot lah, apalah. Karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat. Kebayang gak tuh gimana gantengnya? Nah, cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah mihrab. Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun. Artinya anak remaja banget. Lagi semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana, lagi pengen diakui.
usia 20-an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar, tempat dia beribadah, tiba-tiba datang cowok keren, kerennya keren malaikat, bukan keren para nabi lagi. Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga, kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah. Allah nggak akan bilang keren kalau nggak benar-benar keren. Allah sendiri mengatakan, basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal. Semuanya pas. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat, sampai lalat aja nyasar misalnya. Nggak juga lurus-lurus amat sampai jadi perosotan. Nggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal. Sawiyan, pas gitu. Putihnya pas, nggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya. Ini pas banget. Putihnya putih maco gitu. Tapi nggak terlalu dark juga gitu. Nggak terlalu doff lah. Ini nih cowok paling ideal. Nggak bisa dibayangin pastinya. Tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Basyaron sawiyan berarti keren banget. Ketika ketemu Maryam sebagai wujud seorang laki-laki cowok yang keren banget. Maryam membuka matanya ngelihat ada cowok di depannya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Maryam? Spontan. Bukan kayak pencitraan ya. A'udzubillah. Enggak gitu. Ini benar-benar spontan. A'udzubirrahman. A'udzubirrahman. Bahasa lain dari a'udzubirrahman itu a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi ngelihat cowok sekeren Jibril aja berlindung kepada Allah. Kita belum juga seperti Jibril. Bahkan belum seperti Nabi Muhammad. Belum seperti Nabi Yusuf. Biasa banget lah. Udah nggak ada perlindungan gitu. Udah hilang semua perlindungan. Ini artinya berarti kalau kita membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran, bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam kalau buat cewek nih. Kedua, pengen jadi seperti Maryam. Ketiga, mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam. Kayak misalnya ahli zikir, senang itikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita. Karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imran, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain. Berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Udah berasa belum? Rasa apa Ustadz? Tadi. Minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini. Kalau ceritanya cerita Firaun, rasa benci. Rasa nggak respect, nggak mau kayak gitu. Sehingga kalau misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati kita, berarti kisah tersebut sudah sampai ke level hikmah. Bukan sekedar sakofa. Udah jadi ilmu, bukan lagi sekedar jadi wawasan. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling, dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih paham imajinasinya, tujuannya apa? Untuk membangun rasa respect teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang. Baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau musisi atau pemain bola atau pemain basket atau anak street kayak pemain surfing, pemain BMX, pemain skateboard, siapapun yang keren-keren, kita masih lebih respect kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda. Kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar baju yang dibawa lari batu tuh. Saya pakai analogi ngelewatin tempat anak Bani Israel lagi nongkrong kan ya. Kalau bahasa hadis, fina dil kaum, di tempat kumpul orang-orang Bani Israel. Tempat kumpul orang-orang Bani Israel, coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Kafe, apalagi tempat main,
kemudian di mall kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya, atau di apa lagi, di kampus, di apapun lah, di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang. Lewat skatepark, kemudian lewat tempat futsal, kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu. Nabi Musa lari dengan gagahnya. Lari yang gagah versi anak muda, parkur. Salah satunya ya, kan banyak mazhab lari nih. Ada yang maraton, ada yang apa segala macam lah. Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik, parkur lah ya. Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren. Akhirnya Nabi Musa lari, dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu. Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa. Justru sebaliknya, ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image, dari angle anak muda supaya mereka ngefans sama Nabi Musa. Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ketika kita ngomongin tentang Nabi Daud, siapa sih sekarang vokalis yang paling keren, yang lagi naik daun misalnya? Banyak kan? Ada Coldplay, ada Shiren, ada banyak lah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget, sampai susah ditiru. Atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya. Saya kira ustazah, ternyata orangnya brewokan misalnya gitu kan ya. Aneh-aneh kan, vokal namanya juga vokal kan ya. Nah ini ciptaan Allah. Saya juga gimana nih cara nih, ada apa harus operasi atau gimana gitu. Soalnya kalau saya nelpon suka salah paham aja. Oh ya bu, bukan, saya bapak. Oh ya pak. Kayak pesan makanan gitu, order online gitu kan. Ibu mau pesan apalagi selain yang sesuai orderan. Pak, saya tuh bapak. Jenggot saya tuh lumayan panjang loh. Ini lagi saya cukur. Ini artinya vokal tuh kan banyak ya. Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya, yang mungkin dia suaranya ngebas banget, gede banget, sampai susah ditiru. Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals yang banyak orang pengen vokal kayak dia, ada Roma Irama yang orang pengen kayak dia, ada Ebit GAD, sesuai genre lah, sesuai mazhab. Ada yang mazhabnya mungkin tentang renungan, Ebit. Ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik. Ada yang mazhabnya anak-anak street, Iwan Fals. Ada yang mazhabnya mungkin, kalau saya mungkin agak dulu seneng ngikutinnya kayak Ari Lasso gitu, yang agak-agak mirip gitu kan. Mirip dari sebelah mana Ustaz? Kalau recordernya rusak, baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Daud lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend. Vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goalsnya adalah memunculkan rasa di dalam hati kita. Bukan sekedar tahu. Kalau saya menyampaikan kisah para anbiya tanpa pakai imajinasi youth, imajinasi anak muda, nggak pakai konsep storytelling, teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para anbiya, tapi tidak muncul rasa. Kayak kita banget ya. Pas cerita tentang Sayyidah Aisyah, kalau saya bilang Aisyah itu anaknya luar biasa. Jadi kayak ngomongin teman yang keren gitu. Tapi kalau saya bilang Aisyah itu adalah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan hadis, ataupun sirah, ataupun hayatus sahabah, coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, berarti itu baru sekedar menjadi wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu lah, pengen dapat tanda tangan. Ada cewek-cewek yang bahkan nangis sekedar dapat tanda tangan dari misalnya seorang pemain bola Inggris yang keren gitu, pas dikasih tanda tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang bagus. Nah, sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi di dalam sirah, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan konsep storytelling yang baik, sehingga orang kayak boring dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini.
Padahal kisahnya lebih menarik, kisahnya lebih baik lagi, lebih banyak pelajarannya. Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat, dan kita bukan seorang penuntut ilmu yang pengen jadi ulama besar, sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting. Tapi bagaimana kisah itu disuguhkan supaya menarik buat kita. Kalau dia seorang ulama, calon ulama, memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat. Dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa, dari panjang kan. Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif, sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. Dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen, walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang sering nulis, sering kayak ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling. Akhirnya saya mencoba menggunakan sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh soleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan ya? Atau lagi latihan? Oke, siapa tahu itu cuma isu ya. Takutnya jadi hoax, jadi dibully nanti. Oke, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran, surat 28. Oh benar, bukan isu. Surat 28, yang kemarin kita baca, ayat 14 sampai ayat 28. Oke, Isya nanti kita takhirkan. Sekarang kita azan dulu aja. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya. Silakan muazin. Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasas, surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28. Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak remaja, dan di situ ada adegan, salah satunya adalah adegan ketika Nabi Musa tidak sengaja membunuh seorang pemuda Kipti atau pemuda Egyptian, orang Mesir. Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir karena dia diburon atas tuduhan pembunuhan. Kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota, tidak pulang ke rumah. Hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi, Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain, orang Kipti yang lain. Lalu laki-laki Bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa. Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin. Lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencarimu, Musa. Kayak bisa dibilang gak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan gak tahu mau pergi kemana. Pokoknya jalan aja. Musa belum pernah keluar negeri, Musa gak punya keluarga di luar negeri, Musa gak punya guide untuk jalan ke luar negeri. Ini benar-benar kayak modal nekat. Jalan aja keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang solih, namanya negeri Madian, yang sekarang dikenal dengan nama Yordania. Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya. Singkat cerita Musa dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya. Sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu di antara perempuan yang ada di rumah tersebut.
Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28. Yang mau kita ambil hikmahnya di dalam adegan yang panjang ini adalah berapa kali Nabi Musa berdoa. Ya, di setiap adegan Nabi Musa berdoa. Walaupun doa Nabi Musa nggak panjang, tapi ini kan salah satu karakter Al-Quran itu kan mengangkat hanya cuplikan-cuplikan adegan. Tidak mengangkat kisah utuhnya. Karena tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita. Yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah, cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa. Dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman kalau benar-benar yakin kepada Allah, namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah. Buat dia lebih penting doa daripada semua apapun. Lebih penting doa daripada uang. Walaupun uang kita butuhkan. Lebih penting doa daripada backingan. Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh, kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya senjata kayak senjata tajam, senjata api, atau senjata untuk perlindungan kita. Lebih penting doa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa melihat iman kita masih lemah. Seberapa greget. Ya deh, nggak apa-apa. Seberapa greget kita berdoa. Nah, ini penting nih. Nanti coba saya bikin kayak request gitu di story. Seberapa greget kita berdoa. Kalau Nabi saking gregetnya Nabi berdoa, Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Itu saking gregetnya Nabi berdoa. Nah, kita seberapa greget dalam berdoa? Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah? Kayak ketika dulu saya masih suka keluar 3 hari, 40 hari dengan teman-teman Karkun, jamaah tablik. Kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu. Terus kalau kita makan ada piketnya, ada khidmatnya yang ngasih-ngasih kita nasi, terus lauk. Kemudian di tablik itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang, kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang, kita bilang, ya Allah, lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket ngedengar, ya Allah, lauknya datang gitu. Oke. Masya Allah, Allah datangkan apa yang kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal 1, ya Allah. Datang lagi 2. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru di situ kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman jemaah tablik. Kayak dilatih, walaupun agak sedikit lucu dan gak biasa, tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan, lagi sekolah gitu kan, sekolah bentuknya keluar 3 hari itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan, walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit, ya Allah, ada masalah sedikit, ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbiyallah. Banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam. Allah, Rabbi, Ilahi, Maulaya atau Maulana dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya itu lebih penting dari apapun. Sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman. Ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى المهاجرين والأنصار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله ما استطعتم ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihi nar ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini tahrumu alaihin nar. Api neraka tidak akan membakarnya atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Sadaqallahul azim. Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada 2 judul atau 2 tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah,
dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah SAW, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi SAW duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi, lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah, menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu, yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi
kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini. Seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut. Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qawlan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat
Qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu, rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain, sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu, doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau, lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas. Dia mengatakan, saya bebas? Ya. Tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan.
sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan kita akan menghukum dia dengan cara setiap orang yang datang ke masjid mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela. Dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut. Walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda, temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya, sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya, sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri, demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar. Kemudian beliau datang ke dapur, istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam. Untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usr. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia karib, artinya dekat, akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq?" Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa ayyakunu khairam minhum, wala nisa'um min nisa', asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah. Atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja, tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa.
Dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia, bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في رهينيا اللهم انصر دعوتنا يا الله اللهم اشف صدور المسلمين يا الله اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjukmu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam, dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hambamu, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaranmu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.